tempat ini, disuruh ngawal kawasan ini, kok buat kerajaan sendiri dan nggak setor-setor, nggak lapor-lapor ke kita katanya, ya kan? Nah, maka dia perlu memperkuat posisi politiknya dengan mendekati orang-orang pedalaman. Disitulah leluhurnya guru Patimpus dan segala macam kalau mau dicari. Benang merahnya di situ ya. Gitu. Dan itulah kemudian turun apa namanya yang 4 suku tadi ya kan. Ada Sukapiring, ada Amparan Perak, ada Serbanyaman. Iya, Serbanyaman dan seterusnya. Turunlah mereka sebagai aliansi kepada leluhur Sultan Delhi, Gojah Pahlawan. Kalau sejarah tsunami itu Mackinnon juga nulis, termasuk salah satu kontributor dalam tulisan itu. Setiap 2 abad itu terjadi tsunami yang kota Cina juga termasuk dalam petanya. Aku pernah masukkan di Facebook aku. Yang terakhir kapan? Tahun berapa? 16, abad ke-16. Berarti dua saat-saatnya lah sekarang ya? Ya mungkin juga. Ini kan udah 20 berapa. Jadi abad ke-8, 12, 14, 16 itu terjadi tsunami. Itu termasuk catatan dari Mackinnon. Mackinnon juga mencatat dan ada tulisan kota Cina dulu di petanya itu. Jadi memang sudah juga dan nggak mungkin satu peradaban kota yang demikian dahsyat bisa disapu habis semua kalau tidak dengan bencana alam. Itu masalahnya. Itu kan satu kota itu kalau memang kasus sosial kan nggak habis semua. Ini kan jadi jejak betul lah, jejak apapun tidak ada di situ. Jejak orang India tadi pun tak ada di situ, satupun. Orang Cina pun tak ada satupun di situ. Ya, jadi tsunami penyebabnya. Sekarang ini tidak ada satupun gitu. Jadi itu musnah, hilang, muncullah sekarang ya orang-orang Melayu gitu ya. Nah, jadi gini orang Pak Tengku Charles ya di situ penduduk lokal pada waktu itu ya orang Melayu ya, orang Melayu. Pendatangnya adalah yang bawa-bawa komoditi dari pedalaman. Terutama orang Karo ya. Ada juga jalur-jalur, saya cerita juga sama orang-orang Pak, jalur-jalur pembawa gambir. Jadi gambirnya Pak Darwin Sebayang itu ya sebagai komoditi kuno yang diekspor ke India itu antara lain lewat kota Cina ini gitu. Jadi ada jalur-jalur dari Pak ke Karo, dari Karo ke kota Cina. Jalur-jalur kuno itu terpetakan berdasarkan tradisi-tradisi lisan gitu. Jadi ini betul-betul kota kosmopolitan yang dahsyat ini Pak Baharudin, ya, yang berada di wilayah Kota Medan dan dibiarkan hancur. Jadi kaitan yang kuceritakan tadi soal tsunami juga kaitan dengan produk-produk yang ada di Barus, termasuk yang kontak dagang dengan kota Cina tadi. Kota Cina itu ada prasastinya nggak? Artinya ada tanda-tanda yang tinggal itu apa tadi yang jadi yang dibilang oleh warga tadi itu yang dicari terus sampai sekarang belum ketemu ya, 30 tahun belum ketemu. Prasasti nggak ditemukan tertulis, tetapi temuan arkeologi seperti koin ya ditemukan. Jadi koin dari Sinhala dari Sri Lanka itu ditemukan. Koin Ceylon, koin India ditemukan. Koin Cina dari berbagai dinasti juga ditemukan. Dan uniknya begini. Walaupun Cina itu baru datang di abad ke-15, tapi keramik Cina abad 12 sudah ada di situ. Ya, itu dia. Koin Cina pun ada. Ini artinya apa? Peradaban, hasil karya kebudayaan, artefak tidak harus diikutin oleh orangnya. Ya, misalnya lah di kantong kita kan ada uang, misalnya kalau kita uang Malaysia atau uang dolar atau uang euro, ya. Saya pulang dari Eropa, uang euro masih ada di rumah saya. Berarti kan uang euro itu saya yang bawa, nggak harus orang Jerman yang datang kemari. Keramik, benda-benda di rumah kita kan ada benda-benda Arab karena naik haji pulang dari Arab, memang asli dari Arab sana. Tapi kan bukan orang Arab yang datang ke rumah kita. Begitu juga lah analoginya. Benda Cina itu dibawa oleh orang-orang India. Ya, karena ada bukti bahwa Cina itu melarang dalam satu kurun waktu dinasti melarang warganya keluar dari Cina, apa namanya, seperti diblokir, ya itu nggak boleh keluar, tapi mereka boleh mendagangkan keramiknya di pelabuhan, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Cina. Di pelabuhan inilah orang-orang India tadi datang membeli keramik-keramik itu, membawanya ke kawasan Sumatera untuk ditukar ke komoditi-komoditi hutan. Yang luar dan emas. Oh ya, satu lagi mau saya jelaskan. Kota Cina ini bukan hanya tempat perdagangan. Nanti silakan datang kalau ke museum saya, tapi juga industri.
industri yang luar biasa di sini. Industri apa? Industri emas. Jadi kita menemukan cepu. Di museum saya itu ada sekitar 25, tapi ditemukan ratusan, mungkin ribuan cepu. Cepu itu dari apa namanya? Dari keramik yang masih dipakai hari ini di toko emas. Jadi orang di toko emas ketika melebur emas, dia meletakkannya itu di cepuk tadi itu yang terbuat dari tanah liat. Karena dia tidak merusak emas, tidak menyerap emas. Teori emasnya seperti itulah ya. Jadi itu banyak sekali ditemukan di dekat candi. Dan hampir semua teori mengatakan industri emas itu dekat dengan candi. Itu terbukti di kota Cina. Dan museum juga mengoleksi ada sekitar 40 fragmen emas, potongan-potongan emas yang berasal dari tempat-tempat itu. Dan juga ada emas yang murni, yang cantik, yang perhiasan. Artinya kota Cina ini bukan hanya pusat perdagangan, tapi juga industri emas yang sangat penting di Asia Tenggara. Ya, itu kami selamatkan bukti-bukti dia sebagai itu. Emas. Kemudian tahi besi banyak sekali ditemukan. Tahi besi ini memperlihatkan ada industri logam yang bukan emas. Industri logam, cecerannya itu. Jadi tahi besi itu gumpalan-gumpalan bekas ceceran yang jatuh ke bumi ketika mereka lebur. Peleburan besi lah, peleburan besi. Ya. Kerak besi banyak sekali. Sebenarnya kan artefak-artefak begitu juga yang kita ditemukan di Lobutua atau di Barus. Ya, betul. Cuman yang di Barus itu Pak nggak dijaga di museumnya, hilang dia kan. Iya. Nah, berkelahi orang Barus seperti Bapak nggak bisa mendamaikan ya, berapa tahun museumnya nggak siap-siap itu. Ya, itulah makanya kemudian kita sepakat kalau itu jadi titik nol peradaban Islam kan dari artefak-artefak tadi. Hanya yang menggambarkan apa yang Bapak temukan di daerah kota Cina ini kan. Cuma sekarang memang bagaimana itu publikasinya sekarang barangkali yang harus ditingkatkan. Ya. Bukan hanya publikasinya, aku kira Barudin. Kita kan bicara dari tadi dan aku mendengar terus terpesona, ya, speechless. Ternyata banyak cerita di belakang ini yang kita tidak tahu, ya. Dan juga masyarakat tidak tahu. Nah sekarang setelah kita mendapatkan data-data ini, dan kemudian ini kan bukan kita berenam yang mendengarkan, tetapi nanti pendengar kita juga akan mengetahui ini. Nah setelah itu, saya mau bertanya kepada Dr. Ikhwan Ashari, ya. Anda di sana mengurus masalah-masalah situs-situs ini. Nah, objektif Anda kemana nantinya? Tujuannya kemana? Oh ya, ini dulu dibangun, saya buat ini, saya beli tanah di sini mula-mula 400 meter. Itu untuk mahasiswa saya untuk praktek pelajaran sejarah, laboratorium alam. Ini pembelian pribadi, pembelian tanah pribadi. Ya? Pembelian tanah pribadi. Pribadi, supaya mahasiswa saya waktu saya bawa, karena begini, waktu saya bawa mahasiswa saya ke sini tidak ada tempat berteduh. Di ladang-ladang penduduk diusir karena merusak tanaman. Padahal di ladang penduduk itu banyak pecahan keramik. Jadi berpikirlah saya, di manalah supaya anak-anak mahasiswa ini punya tempat. Jadi saya carilah tanah di situ, kalau bisa sekalian mancing-mancing, bikin tambak saya pikir di situ. Itulah awalnya. Ya, 400 meter bisa mancing-mancing. Ditanya ke Kepling, mau beli apa? Untuk apa ini? Saya nggak bilang lah untuk museum waktu itu, untuk tempat duduk-duduk bawa mahasiswa di sini. Jadi itulah awalnya. Akhirnya juga akan ke situ, Bung Ishari nanti. Setelah ini jadi waktu saya dirikan itu saya kumpulkan keramik-keramik pecahan. Datanglah warga, datang bawa bergoni-goni keramik. Uang rokok aja pun jadilah katanya. Karena ini mengganggu ladang kami katanya. Mengganggu ladang, adanya keramik itu tanaman jadi nggak tumbuh. Kan dia kumpulkan di bawah pohon kelapa. Tapi keramik itu dangkal apa, Wan? Ya, dangkal. Itu posisi kan gini, ditemukan jadi berlapis. Ya, berlapis. Ketika mereka membuat sumur, ya, dilemparkan mereka lah keramik yang 2 meter tadi ke atas. Tarik ke sana. Ketika mereka bikin tambak itu kan dalamnya sekitar 1 meter, ya. Dikorek bisa sampai 1,5 meter. Udah mulai muncul lah keramik tadi. Dibuang lah itu. Utuh, pecah. Pecah semua, kan udah diserang tadi. Nggak ada yang sama dengan dapat yang utuh payah. Ya, sama dengan Lobutua itu, nggak ada yang utuh. Ya, jadi pecah, tembikar juga pecah, berseraklah di ladang-ladang penduduk. Inilah mereka gonikan, mereka antarlah ke saya. Itu kayaknya ada dosen gila itu bikin apa gitu, yang enggak. Jadi udah itu pernah begini. Coba kita ingat-ingat kalau kita pernah di Medan.
Rupanya pernah tukang pot bunga beli keramik di situ untuk ditempel-tempel di pot. Ya, itu Keplingnya yang sekarang itu masih ingat dalam memorinya. Kata dia tahun 70-an 80-an masih datang itu satu pickup datang kemari membeli pecahan itu untuk dibawa ke tukang pot. Jadi sekarang mau saya cari lah itu siapa lah punya pot di rumahnya yang pecahan kaca keramik Bing abad ke-15. Tolong dulu periksa pot-pot bunga di rumah ya kalau orang Medan. Ya, jadi kalau ada motif keramik dia lah itu ya. Ya, cuman begini, itu berhenti, Bang Chalis, itu berhenti ketika keramik modern mulai muncul. Kan banyak ya, rumah kita bikin rumah ada pecahan keramik banyak. Ngapain jauh-jauh ke kota Cina? Udah itu keramik dari kota Cina juga melengkung karena piring ya kan. Nggak cantik dia bikin pot. Ya. Dibanding dengan keramik bekas lantai rumah kita, kamar mandi kita gitu kan. Ketika itu mulai muncul tahun 80-an 90-an mereka nggak ambil lagi itu. Jadi mengganggu. Di antara ke tempat lokasi saya penampungan tadi. Lama-lama jadi museum lah. Gitulah ceritanya. Dokter, kalau dengar cerita tadi apa sih disebutkan oleh Hari tadi memang kita terpesona ya dengan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh dokter kan gitu. Artinya kota Cina itu menyimpan nilai sejarah. Menyimpan nilai kekayaan. Sebelum ini Pak Wali Kota, janganlah kita tuntut dia karena baru setahun ya, belum paham betul lah dia. Pejabat terdahulu nih pernah disampaikan nggak, dokter? Kenapa apa kurang perhatiannya atau gimana? Ini proyek ini masalahnya. Kalau sejarah ini kan nggak menarik. Ya. Atau dokter merahasiakan ya bahwasannya di dalam itu banyak sebenarnya nilai-nilai sejarah ataupun nilai kekayaannya, materinya. Tapi baik ya, sebelum saya jawab itu saya masih ada hutang pertanyaan Bung Izhari ini tadi. Awalnya tujuannya apa? Tujuan ke depan saya mau serahkan ini, udah lama kali saya bilang kepada ambillah ini, pemerintah kota ambil ini. Ini nggak urusan seorang dosen ngurus sebuah situs yang begini dahsyat. Gitu. Ya. Ambil udah dari dulu saya bilang ya, dari masa-masa setelah Pak Rahutman dapat musibah, waktu Pak Rahutman dulu sudah hampir oke, ya kan? Oke lah ini diambil oleh Pemko. Kan biasa itu di Bali juga begitu, museum-museum kecil itu yang milik perorangan, museum lukisan diambil oleh pemerintah. Ya. Jadi ini saya serahkan ini kepada pemerintah, ambillah ini ya. Tentu dengan kompensasi yang wajar gitu. Tapi ini kemudian menjadi milik Pemko, ya, dan milik Pemko, dan Pemko kemudian punya kebanggaan dia, kita punya museum, sebuah museum di situsnya. Setelah museum dimiliki oleh pemerintah, tentu situsnya pun akan dibebaskan oleh pemerintah. Itulah Bung Izhari tujuannya. Tetapi kalau itu nggak sampai, tujuan yang kedua, ini akan saya serahkan ke universitas saya, Universitas Negeri Medan. Jadi semacam laboratorium kampus. Nah, ini jadi tujuannya ya ini menjadi milik kampus kalau pemerintah enggak juga. Kalau kita kan usia kita ini kan nggak akan panjang ini. Makanya perlu diselamatkan, udah diusahakan.